Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Ahad ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya ini jadwal ustadzuna, ya, guru kita Al-Ustaz Salman hafizallahu taala, dan beliau berudzur, ya, maka ana mengisi kekosongan. Kita akan bahas tentang a'malul qulub, amal-amal hati, ya, karena kita butuh untuk terus mengoreksi hati kita, memeriksa, dan terus kita membersihkan, ya, dari noda-nodanya, dari berbagai kekotorannya, ya. Kalau halaman rumah kita atau bahkan rumah kita sendiri tidak kita bersihkan, itu sudah berdebu, ya. Halaman itu sudah tumbuh rumput-rumputnya. Itu yang kita lihat, ya. Bagaimana dengan hati kita? Sedangkan kita sadari debu-debu yang menghampiri hati itu begitu banyak, ya, di zaman kita ini. Kita di jalan, ya, di lingkungan kita mau ke masjid saja ada noda-noda yang bisa mengotori hati kita. Ya, makanya kita perlu memberikan perhatian yang besar terhadap kebersihan hati kita. Sebelum itu, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan kita dalam kita mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Kita selalu melihat kepada contoh beliau, petunjuk beliau, ya. Jangan sampai kita salah jalan untuk kita membersihkan hati, untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah jalan. Makanya kita merujuk kepada petunjuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ikhwan dan akhwat kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam kita thalabul ilmi. Karena nikmat yang paling besar setelah hidayah adalah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah. Istiqomah mendatangi majelis ilmu. Ya, terus kita semangat
Ya, ibu-ibu di belakang ada majelis sendiri. Harus semangat. Ya, ini Anda lihat berkurang. Pertemuan pertama sama kedua ini berkurang ini. Pada kemana ya kawan? Ya, pada kemana akhwat? Ya. Nah, sebagian tempat kelihatan setelah pandemi itu futur. Ya. Nggak istiqomah lagi. Mulai dia jarang. Kalau datang pengajian, mulai dia kurangi itu. Ya, dia udah mulai jarang. Kemudian dia berhujah cukup lewat ya, ini live-nya. Atau nanti lihat rekamannya saja. Tidak ada yang begitu ya. Ini tetap asalnya itu majelis itu datang. Salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Asalnya adalah datang ke majelis. Ya, jadi kalau kita mulai mengurangi dan kita mulai beralasan, ini kita ada tanda-tanda kurang istiqomah. Ya, dilanda futur. Dahulu ketika pandemi ditutup kajian, rindu majelis ilmu. Ternyata rindunya palsu gitu ya. Begitu kan? Sampai sholat jamaah harus jarang-jarang, ya, bahkan sempat sebagian harus sholat di rumah, ya. Ketika Allah bukakan lagi, Allah berikan nikmat lagi, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa pengajian, ternyata ya masih di rumah saja, ya, ya, di rumah. Nah, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Ya, kepada guru-guru kita doakan juga istiqomah dalam berdakwah. Ya, kalau jamaahnya futur, ya nggak datang sedikit. Kalau ustadznya futur gimana? Ya, diundang afwan nih, kosong terus. Ya, musibah. Itu diibaratkan dokter sakit. Ya, pasiennya sudah nunggu banyak, dokternya yang sakit. Ya, jadi kita mohon sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, baik jamaah maupun ustadznya, ya, kita memohon kepada Allah istiqomah. Ya. Ketika kita bisa rajin pengajian, ya, maka kabar buruk ketika ya ini kita dikabarkan apa? Dahulu si fulan itu rajin pengajian. Sekarang sudah tidak terlihat lagi. Ya, itu musibah. Itu musibah dalam agama sebenarnya, ya. Itu musibah dalam agama. Atau jangan-jangan karena syubhat. Yang dulu kita bahas. Gara-gara syubhat pindah majelis. Ini ya hati-hati ya. Sekarang ini banyak syubhat. Ini juga kaitan dengan a'mal qulub. Hati kita ini begitu lemah. Yang syubhat itu begitu menyambar-nyambar. Ya. Maka kita harus jaga hati kita. Ya, harus kita jaga karena kalau sudah kena syubhat itu berat. Ya, dia tidak bisa lagi melihat mana yang benar sebagai sebuah kebenaran, yang batil sebagai sebuah kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Itu doa kita. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu sebagai kebenaran. Kami melihatnya sebagai sebuah kebenaran. Dan perlihatkanlah kepada dan berikan yakni hidayah, karuniakan kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Ya, bukan hanya tahu kebenaran tapi apa? Tidak bisa mengikuti. Jadi doanya Masya Allah ya. Ya, dan tunjukkan kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan dan karuniakan kepada kami untuk bisa menjauhi kebatilan itu. Bukan hanya sekedar tahu tapi apa? Tetap kita kerjakan. Ya. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditulis oleh Dr. Khalid bin Uthman As-Sabt, ya. Ada 2 jilid ini. Ya, beliau kasih judul ini A'malul Qulub, amal-amal hati. Ini buku ini ditulis selama 8 tahun, ya. Disusun bersama murid-muridnya. Ini sebenarnya dari pengajian. Dari pengajian direkam, kemudian ditulis ulang, dicek lagi, dicocokin lagi dengan nukilan-nukilan yang dinukil ketika beliau bawakan itu, dikasih apa? Rujukan referensi di situ. 8 tahun, ya. Dan beliau ini dari Jami'ah
ini atau dosen di Jami'ah Abdurrahman ini Faisal ya. Di Saudi sana, lulusan Jami'ah Islam ya. S1-nya di Jami'ah di Muhammad bin Saud, ini pusatnya Libya. Muhammad bin Saud itu pusatnya Libya. Libya itu cabang. Kemudian S2, S3-nya di Jami'ah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Kita ya ini ambil faidah dari apa yang beliau katakan. Qala hafizullah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Beliau buka kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Jadi memang sunnah Nabi SAW ketika beliau membuka majelis itu beliau memuji Allah. Ya. Kemudian ya lebih lengkapnya lagi kalau ditambah syahadat. Ya, ditambah lagi syahadat. Jadi kenapa ustaz-ustaz kita kok kalau di awal majelisnya memuji-muji Allah, bersalawat, syahadat? Karena begitu yang Nabi contohkan. Ya. Amma ba'du, adapun sesudah itu fa innal quluba taftaqiru ila ta'ahudin wa tarbiyatin wa islah. Nah, ini ya. Sesungguhnya hati-hati itu butuh untuk selalu dijaga, untuk dididik, tarbiyah, wa islah, diperbaiki. Ini hati-hati kita nih. Kita harus punya perhatian. Ya, kalau dulu kita sempat singgung perawatan dulu ya. Ya, ada yang melanggar itu kan, perawatan merubah ciptaan Allah kan. Itu sebagian orang perawatan ya ini fisik lebih diutamakan. Tapi hatinya nggak pernah dikoreksi. Ternyata dia hasad sama temennya, sama ikhwannya. Nah, ikhwannya punya motor baru, dia harus sudah. Ya kan, akhwat ya, saudarinya beli baju baru mahal lagi kan. Nah, itu sudah ada rasa ya, tidak suka, kurang suka ya. Maka kita harus perbaiki hati kita. Ya, ini butuh untuk dijaga, dididik. Ya, kemudian diperbaiki. Dzalika anna hadhil quluba idza istaqamat wa salahat fa innaha tastaqimu ahwalul insan wa tasluhu a'maluhu. Ini. Karena hati itu apabila dia lurus, dia baik, maka akan baik juga keadaan seorang. Akan bagus juga amal-amalnya, akan saleh juga amal-amalnya. Ya, sesuai dengan hadis tadi kita kan? Ya, ala inna fil jasadi mudghah. Ya, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ya. Apabila baik maka baik juga ya seluruh anggota badannya. Apabila dia rusak maka rusak juga, yaitu hati ya. Nabi permisalkan ya, hati yang maknawi itu dengan jantung ya. Jadi qalbu itu bahasa Arab itu artinya jantung, sebagaimana bahasa Inggris kan apa heart itu ya. Ucapan yang benar gimana tuh? Nah, itu jantung itu ya. Begitu pula qalbi itu jantung. Jadi dipermisalkan baiknya hati dengan baiknya jantung bagi tubuh. Rusaknya jantungnya gimana? Ya, kalau orang rusak jantungnya gara-gara banyak ngerokok, belum tobat, ya kan? Ya kan banyak penyakit. Ya, bisa menyebabkan kematian. Ya. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Ya. Jadi hati itu terjemahan maknawinya, ya. Ya. Apabila dia baik, maka baik juga keadaan seorang dan baik amalnya. Wa yahsulu lahu minal insyirah wal ladzah was surur wal bahjah ma la yuqadaru qadruh. Dan dia akan memperoleh apa? Kelapangan, kenikmatan, kebahagiaan yang tidak bisa dinilai, yang tidak ternilai, tidak terhingga nilainya. Ini ya, kadang-kadang kita kan udah ngaji tapi di mana kekhusyuan? Ya, di mana nikmatnya membaca Al-Qur'an, berzikir?
Ya, mana mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang dibacakan ayat-ayat tentang kiamat, tentang neraka, itu enggak. Hati itu biasa saja itu. Nah, ini masalah sebenarnya. Kita harus sadari itu enggak ada masalah. Hati kita bermasalah ketika itu. Hati itu sakit ketika itu. Kotor. Dan kita belum sampai kepada salaf dahulu ketika itu. Ya, salaf itu ketika sudah ngaji, sudah masuk Islam bareng Nabi SAW, bagaimana hatinya? Lembut. Bahwa mereka itu sukanya perang aja kan. Suka, kalau bahasa kita kan mungkin anak-anak muda tawuran, perang antar kampung, ini antar kabilah. Ya, gara-gara syai'un tafih. Karena sesuatu yang remeh-temeh itu bisa menyebabkan perang antar kabilah. Tapi ketika sudah Islam, ya, diterbiyah oleh Nabi SAW, itu bagaimana lembutnya hati. Sampai Abu Bakar As-Siddiq itu enggak, ya, ketika disuruh oleh Nabi SAW untuk menggantikan beliau imam ketika beliau sakit di akhir-akhir hidupnya, dilarang oleh Aisyah kan, jangan Abu Bakar begitu lembut, ya kan, tidak kuat untuk menahan tangis itu. Bahkan sampai ada riwayat berbekas itu di wajahnya, itu bekas aliran air matanya. Ya, ketika Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu sahabat nangis itu. Nah, itu sahabat nangis. Nah, itu hati kita bagaimana? Kita mengikuti salaf, tapi kok dalam masalah ini ya sebagian itu jauh. Ya, nikmat ketika seorang itu bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan ayat-ayat. Dan begitu ya Allah gambarkan orang-orang soleh terdahulu. Ya. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bakiya. Ya Allah, ini tentang para nabi, ya, orang-orang yang Allah berikan nikmat. Itu Allah katakan, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, mereka tersungkur sujud dalam keadaan menangis. Nah, ini kita harus mengejar itu, keadaan itu. Jangan kita, ya ini hanya apa? Ya ini kering ya. Pembahasan tuh kok kering gitu kan. Tahu ini hukumnya, tapi hati kita ternyata apa? Tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak menangis ketika dibacakan ayat tentang surga, tentang neraka. Nah, ini kita harus cek ya, hati kita. Ini akan dirasakan kelapangan hati, kelapangan jiwa, kelezatan, kebahagiaan yang tidak bisa dinilai. Fayakunu fi jannatin, maka dia berada dalam surga. Itulah surga dunia. Ya, yang kata Syekhul Islam, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru beliau. Qaddasallahu ruha, semoga Allah mensucikan ruhnya. Yaqul, ia berkata, inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia itu ada surga. Di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatan. Siapa yang dia tidak bisa memasuki surga itu, surga dunia itu, dia tidak masuk surga akhirat. Ya. Tapi ucapan ini, kadang-kadang ucapan ulama itu ditakwil juga. Ya, dikatakan apa? Ini sufi, Syekhul Islam sufi. Ucapan ini di dunia ada surga, berarti sufi. Memang Syekhul Islam itu menggunakan istilah tasawuf, ya, dalam Majmu' Fatawa. Itu tasawuf itu boleh gunakan istilah itu. Tapi dimaksudkan kepada tazkiyatun nufus, ya, pensucian jiwa. Ya, tentunya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jangan dibawa kepada, ya, tasawuf yang kita tahu, ya. Makanya dibagi oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya, disampaikan oleh muridnya, ya, seorang doktor itu, bahwa tasawuf itu ada tiga macam. Ya, secara garis besarnya ada 3 macam. Yang pertama maksudnya tasawuf itu zuhud, tazkiyatun nufus. Ya, ini apa?
mengambil sedikit dari bagian dunia, ya, menyibukkan diri dengan ibadah. Nah, ini tasawuf yang digunakan Syekhul Islam Taimiyah. Kemudian kalau antum dapati tulisan ada ulama-ulama dahulu disebut dengan sufi, ya, atau tasawuf, nah, itu maksudnya itu. Dan ini bagus. Saya zuhud, gitu ya. Bahasa ininya zuhud sebenarnya. Paham ya? Yang itu sesuai dengan ajaran Nabi kita SAW. Paham ya? Makanya kalau dibawakan Syekhul Islam membawakan tasawuf, kata tasawuf. Nah, itu dimaksudkan tasawufnya itu kepada suluk itu, kepada apa? Kepada akhlak, kepada zuhud. Sedikit mengambil dunia, lebih menyibukkan diri dengan ibadah, tapi sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Coba kalau ada orang zikir pagi, ya, dia juga tidak melalaikan kewajiban dia selaku kepala rumah tangga. Kan sholat awabin itu sholat duha, ya, ternyata dia di masjid sholat duha. Dia lebih berdekatan diri kepada Allah, menyibukkan diri dengan ibadah, menyibukkan diri dengan ibadah. Dia sholat, kemudian dia tambah sholat mutlak, sholat sunnah mutlak itu yang nggak ada waktunya, nggak ada sebabnya. Ya habis sholat sunnah zuhur ngapain lagi ya? Pengen sholat, ya, semangat sholat itu sholat mutlak itu disunahkan, ya. Nggak dihitung lagi, ya. Kemudian zikir mutlak, ya, zikir sebanyak-banyaknya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsiran, wahai orang beriman berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya, tapi tetap dalam sunnah. Paham ya? Tetap dalam sunnah. Orang seperti itu, ya, itu yang dikatakan istilah Syekhul Islam tasawuf seperti itu. Paham ya? Itu yang pertama, ya. Yang kedua, itu yang thariqah itu. Nah, mengambil jalan untuk sampai kepada Allah, gitu kan? Ya, ada yang dengan cara zikir, khalwat, sampai nanti disebutkan, ya, sampai khalwatnya itu meninggalkan sholat Jumat sendiri. Bahkan ada pondok seperti itu, disediakan bilik-bilik. Jadi santrinya suruh masuk bilik-bilik, kerjaannya zikir, kalau kecuali untuk kebutuhan pokoknya aja, makan, ya, kemudian buang hajat, ya. Itu di bilik sampai gondrong kamu. Begitu thariqahnya. Ya, tapi meninggalkan kewajiban sholat jamaah. Nah, ini nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, tasawuf yang banyak khurafat-khurafatnya itu. Ya, yang khurafatnya banyak. Ya, sudah melihat Allah, sudah bahkan mengaku Allah. Ya, itu lebih parah, paling parahnya, ya. Paling parahnya seperti itu. Jadi jangan sampai antum kena syubhat. Ini Syekhul Islam sufi. Ya, ucapan ini, siapa yang tidak masuk surga dunia itu, dia tidak masuk surga akhirat. Nah, ya. Makanya kalau antum nggak tahu, ya alhamdulillah ucapan-ucapan seperti itu. Karena ini anda dapati ya dari Ustadz syubhat itu. Makanya udah jangan dengerin deh. Ya, hati itu lemah. Seperti yang sudah kita bahas dahulu. Ya, jangan suka mengikuti yang seperti itu. Ya, kalau Ustadz itu ingin bantah, ingin menjaga umat. Balik ya kawan, jadi motor di hati, menjadi syubhat, yang sesuatu yang sudah yakin jadi ragu. Nah, itu syubhat. Paham ya? Sudah nggak tinggalkan. Karena anak kalau ngobrol dengan berapa ikhwan itu udah ketahuan, dia sendiri yang buka, diikuti rumahnya. Jangan-jangan tuh sama aja. Ya, hati-hati. Ya, menarik, tapi hati kita menjadi apa? Taruhannya. Ya. Wa hadhil jannatu la tahsulu lil insani illa bi salahi qalbi. Dan surga ini tidak diperoleh oleh seorang kecuali dengan salehnya hatinya, baiknya hatinya. Wa nahnu na'lamu jami'an, kita ketahui bersama, anna jinsal a'mal qalbiyah asyrafu min jinsi amal jawari. Jadi amal hati itu lebih mulia daripada amal anggota badan. Amal hati lebih tinggi. Yakfika, cukup sebagai dalil, ya, bahwa amal hati itu lebih tinggi, lebih mulia. Anal amala la yuqbalu illa idza kana khalisan lillah azza wajalla. Amal itu tidak diterima
kecuali kalau dia ikhlas hanya karena Allah. Ikhlas itu amal hati, ya, bukan amal lisan. Makanya nggak bisa disebutin ikhlas itu. Saya ikhlas, nggak bisa. Ada orang bilang saya ikhlas, itu nggak bisa. Itu kita hanya percaya, ya. Itu kita hanya percaya di ucapan dia, tapi nggak tahu di hatinya ikhlas betulan atau tidak. Dia bohong atau tidak. Karena ikhlas itu di hati dia, nggak bisa dengan lisan itu, nggak bisa. Kalau jujur dia hanya mengungkapkan, ya, tapi bisa jadi nggak jujur. Dan kita nggak bisa memastikan, ya. Siapa yang bisa menjamin amal-amal kita ikhlas? Kalau kita bisa menjamin, kita bisa menjamin diri kita masuk surga. Karena kata salaf dahulu, sekiranya aku mengetahui ada satu sujud aku yang diterima oleh Allah, artinya sujud yang diterima itu ikhlas, ya? Berarti dia tahu ikhlas, ya? Aku pastikan diriku ahli surga. Karena kalau sudah ada yang diterima, pasti Allah masukkan ke surga. Paham ya? Jadi nggak bisa diungkapkan dengan lisan itu. Saya ikhlas, nggak tahu di hatinya. Hanya kita menangkap secara zahir, kita percaya, ya, dia jujur, ya Allah alam. Sebenarnya apa? Sebenarnya nggak bisa, karena itu amalan hati. Yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar ikhlas atau tidak. Ya. Nah, terkadang seorang itu ria, dia tidak menyadari bahwa dia itu ria. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Terkadang seorang itu ria, dia tidak menyadari kalau dia berbuat ria. Ya, bagaimana tidak? Nabi sudah kabarkan bagaikan semut berjalan, semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Berjalan itu kan coba, ya, halus sekali, ya. Makanya tadi, ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar mengetahui, ya, kita ikhlas atau tidak, ya. Jadi amal itu tidak diterima kecuali ikhlas. Menunjukkan jenis amal hati itu lebih tinggi, ya. Walaupun sedekahnya miliaran, kalau nggak ikhlas nggak diterima, ya. Bahkan, ya, niat itu bisa membesarkan pahala, ya. Terkadang amal yang kecil tu'azzimuhun niyah, dijadikan menjadi besar karena niatnya yang benar-benar, ya, keikhlasannya dalam keadaan, kan, sedekah yang afdal itu dalam keadaan engkau fakir, ya, engkau itu tamak kepada harta, lagi pengen-pengennya ngumpulin harta gitu kan. Kemudian engkau bakhil terhadap harta, itu bakhil. Itu sedekah yang paling utama itu. Ya. Itu dia dalam keadaan melawan itu. Itu bisa jadi walaupun nilainya sedikit, besar di sisi Allah SWT. Karena dia harus melawan. Ya. Tapi orang yang, ya, memang dia kaya raya, besar itu nggak sebanding dengan kekayaannya itu, sedikit bagi dia. Ya, jadi niat itu terkadang membesarkan sesuatu yang kecil. Amal yang kecil bisa menjadi besar karena niatnya. Ya. Wa ma'lumun anal ikhlasa 'amalun min amal qulub. Dan diketahui bahwa ikhlas itu adalah satu bentuk amal dari amal-amal hati. Wal insanu alladhi ya'malu al-a'mala salihah wa in 'azumat qad ya'tarihi ma yubtiluha min al-maqasid al-fasidati. Ya. Dan seorang itu yang beramal amal-amal saleh walaupun besar, amalnya itu walaupun besar, ya, haji, umroh itu kan mahal itu, ya. Qad ya'tarihi, terkadang dihampiri sesuatu yang bisa membatalkan, ya, membatalkan amal itu. Berupa apa? Ya, tujuan-tujuan yang rusak. Nah, ini ya, niat-niat yang tidak ikhlas. Ya, wazahmu kibr, ya, sombong. Wa ta'azum, ya, berbesar hati, membesarkan diri. Ma yasiru amaluhu bihi mardudan, yang membuat amalnya itu tertolak. Jadi kan, ya, ada dua timbangan kan? Timbangan hati itu ikhlas, timbangan yang lahir sesuai dengan sunnah.
Hadisnya Aisyah itu, man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada perkara kami di atasnya. Maksudnya apa? Perkara kami itu bukan perintah ya. Amr di situ urusan agama kami. Maksudnya apa? Ya diperintahkan atau tidak, dicontohkan atau tidak, disyariatkan atau tidak berdasarkan dalil, ya. Nah, itu maksudnya urusan agama kami di situ. Ya. Itu timbangan lahir, ya. Tertolak kalau nggak ada contohnya, nggak ada syariatnya, ya kan? Kemudian timbangan hati batin itu, ya hati itu ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Ya. Ya, ini niat-niat yang rusak membuat amal itu tertolak. Yang menunjukkan amal hati itu secara jenisnya itu lebih tinggi ya, dibandingkan amal badan. Ya. Ya, sebagaimana sahabat yang dijamin masuk surga, ya sampai ada yang menginap itu kan, amalnya biasa saja. Bahkan dia nggak sholat malam ketika dalam hadis itu kan dia nggak sholat malam. Cuma kalau dia berbalik dia berzikir. Kalau balikin badannya ketika tidur itu, ya, dia berzikir. Beginilah amalku. Tapi aku tidak pernah hasad kepada seorang pun dari kaum muslimin. Oh, ternyata itu amal hati itu yang membuat dia dijamin masuk surga. Ya. Amal-amal terkadang sama. Seperti disebut oleh Ibnu Qayyim, terkadang seorang sholatnya sama secara lahiriah, tapi perbedaan sholat yang satu dengan yang lain itu seperti langit dan bumi. Makanya Pak, kalau kita sholat itu kita berlomba dalam hati kita. Siapa yang paling ikhlas di antara kita? Makanya kalau kita ikhlas itu nggak perlu kita mikirkan orang. Hilang ya antara kita dengan Allah saja. Walaupun bukan berarti kita hilang kesadaran, ya, tetap kita sadar. Tapi kita nggak ada kaitan sama orang. Kita lama itu bukan karena kita ada fulan. Kita mau lama ya pengen lama, mau basisnya kosong, mau ya nggak dikunci kan? 24 jam tuh di FB-nya, ya kan? Kalau beda kalau masjid dikunci, kalau mau dikunci dia menyesuaikan, gitu kan? Masjidnya nih terbuka terus 24 jam. Dia nggak mikirkan ikhwan mau duluan silakan, saya mau sholat lama karena Allah SWT. Begitu. Jadi nggak ada pandangan selain Allah. Ikhlas tuh begitu. Tidak mencari pandangan selain pandangan Allah. Kalau masih sholat saya paling sesuai sunnah, ya kan? Yang sunnah itu begini, gitu. Nah itu masih ini orang. Jadi ketika itu kita berlomba-lomba, siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling khusyuk, begitu. Ya. Makanya makruh kalau sholat itu, ya ini lahiriahnya itu ngelebihin hatinya. Ya, merunduknya, kayak misalnya kan sepertinya khusyuk pada hatinya enggak. Nah itu makruh karena lebih dekat kepada riya. Paham ya? Walaupun ya kita nggak bisa menghukumi orang. Ya bisa jadi dia tampak khusyuk memang dari hati. Tapi ini untuk kita. Jangan sampai kita ya ini terlihat khusyuk pada hati kita enggak. Hatinya di pasar, di toko, ya, di rumah, di kantor. Ya. Waqad qala Allah azza wa jalla, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah telah berfirman, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal amalan yang saleh. Apa amal yang saleh? Amal yang sesuai dengan sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, amal yang ikhlas. Ya, di sini yang saleh di sini lebih kepada sesuai dengan sunnah. Nah, ketika Allah katakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ikhlas. Ya, kalau enggak
sesuai dengan sunnah jadi amal salah gitu ya. Bukan amal soleh, amal salah ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, orang beramal ya. Dan hati mereka takut ya. Sekiranya takut jadi mereka apa? Mereka kembali kepada Allah ya. Ketika mereka kembali rasa takut, bagaimana nanti kalau kembali kepada Allah, diterima atau tidak amalnya. Nah, ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Ini kan ditanya oleh Aisyah, apakah mereka ayat ini tentang siapa ini? Apakah mereka pencuri, orang yang berzina? Ini kok beramal tapi hatinya takut. Takut kalau berjumpa dengan Allah bagaimana? Maka apa Nabi menyebutkan alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Yaitu orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersedekah dan hati mereka takut sekiranya tidak diterima amal mereka. Ini begini Allah sifati. Allah mensifati hamba-hamba Allah itu begini, beramal tapi takut kalau nggak diterima. Makanya orang-orang yang menuduh kita itu kapling surga, merasa wah udah paling surga, nggak benar itu. Siapa yang begitu? Mana ada ucapan Ustadz begitu? Mana ada rekamannya? Ya, menunjukkan bahwa kita ini surga. Mana ada? Ya, kita ini takut kepada Allah kalau amal kita tidak diterima. Ya. Dan begitu para sahabat ya, beramal tuh takut. Coba antum yang banyak amalnya, ingat kita bisa beramal itu dengan taufik dari Allah. Jangan sampai ujub. Makanya ini faidahnya dosa, maksiat ya. Bukan berarti jadi dalil kita untuk maksiat, bukan. Tapi apa kata Nabi? Laulam tudznibu ya, sekiranya ya kalian itu tidak berbuat dosa, maka aku takut sesuatu yang lebih besar lagi dari dosa itu, yaitu ujub. Ujub, berbangga hati ya, seakan-akan dia beramal itu dirinya sendiri, bukan taufik dari Allah. Hati-hati itu. Makanya terkadang seorang tergelincir itu supaya dia ingat ya, bahwa dia nggak bisa selalu lurus kalau tanpa taufik dari Allah SWT. Tapi ini bukan dalil untuk berbuat dosa, bukan. Ya, bukan dalil untuk berbuat maksiat, bukan. Ya, makanya Nabi katakan, ya, laulallah, ya, lama sumna wala sulaina, ya, lama tadaina wala sumna wala sulaina. Sekiranya bukan karena taufik dari Allah, kita ini nggak dapat petunjuk, nggak ngaji antum ini. Mungkin antum ada di tempat maksiat. Ya, mungkin yang akhwat masih buka kerudungnya, nggak pakai berpakaian tapi telanjang. Kalau bukan karena Allah, hidayah dari Allah, kita ini nggak dapat petunjuk. Kita tidak sholat, tidak puasa, kata Nabi yang Bukhari Muslimin hadis. Jadi kita ingat, semua ini kita bisa beramal karena taufik dari Allah. Jadi jangan sampai ujub ya. Jangan sampai kita ujub. Jadi ngelihat orang itu yang belum dapat hidayah, kita doakan semoga dapat hidayah. Jangan sampai ketika kita mengajak, mendakwah itu kita ujub ya. Seakan-akan hidayah itu di milik kita, di tangan kita. Tidak, Allah bisa sewaktu-waktu mencabut hidayah. Allah yang memberikan hidayah, karena hidayah ini milik Allah, bukan milik kita. Bukan milik kita. Hidayah ini milik Allah. Allah bisa mengambil apa yang menjadi miliknya. Makanya Allah tidak zalim ketika ada orang murtad, ada orang yang dia menyeleweng, asalnya dia istiqomah di atas sunnah, dia menyeleweng. Allah nggak zalim karena hidayah itu bukan milik makhluk. Hidayah itu milik Allah SWT. Ya, ini para sahabat takut. Ya, bagaimana kalau tidak diterima amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala?
Fanahnu bihajatin masatin la ta'aruf. Ya, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Hakim Adz-Dzahabi, Asy-Syaikh Al-Albani dalam As-Sahih. Maka kita butuh sekali, bihajatin masah, sangat butuh ila ta'aruf ala ma yuslihu hadhil qulub, untuk kita ini mengetahui apa yang bisa memperbaiki hati kita, allati talama yataraha min alwanil kadar. Ya, kalau dia semakin lama dibiarkan, ini akan dihampiri oleh berbagai warna noda, kotoran. Alladzi yalqahu al-insan, yang bisa ditemui oleh manusia. Ya, dari fitnah, ya. Itu kan kembali kepada fitnah yang sudah kita jelaskan, ya. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, itu yang selalu menghampiri hati. Ima syahwat, ima syubhat. Ya, sekarang ini terbuka dua-duanya ini. Di zaman sekarang ini terbuka dua-duanya. Ya, fitnah syahwat sekaligus fitnah syubhat. Ya, ma yunaghisu 'aisyahu, yang membuat apa? Ya, ini tidak hidupnya hati itu. Wa yudhibu 'alaihi ladzatahu, yang membuat, yang menghilangkan kelezatannya ini. Coba antum pernah enggak? Coba bayangkan, pernah enggak mengalami masa-masa antum itu ya nikmat sekali ketika sholat, ketika baca Quran itu nikmat sekali. Dan coba bandingkan ketika gersang, kayaknya kok hampa gitu kan. Mana nikmat itu? Bahkan terkadang bisa menangis ketika dibacakan ayat Quran oleh imam. Itu keadaan hati yang baik itu. Ya. Nah, itu yang harus kita jaga, harus kita raih kembali, ya. Ya. Karena banyaknya tadi noda-noda yang menghampiri kita dari syahwat, dari syubhat tadi. Antum jangan salah mendengarkan cuplikan-cuplikan video ya ini tentang syubhat itu mengotori hati. Jangan sekedar cuman pengen denger aja. Enggak. Hati itu terpengaruh, hati itu ada asarnya. Ya, makanya jangan diikuti. Syubhat-syubhat itu jangan diikuti. Wa yudhib 'alaihi ladzatan, menghilangkan kelezatan. Fala yajidu qalbahu fi tilawatil Qur'an, maka dia tidak mendapati hatinya ketika baca Quran. Baca Quran begitu aja. Nah, pernah dulu ngingetin santri itu ketika baca itu kayak nggak ada makanannya bacaan Quran itu, kayak lafaz saja. Anda ingatkan, mana penghayatan terhadap Al-Quran? Beda ke orang dengan baca. Dia berusaha menghayati dengan sekadar lafaznya lewat, beda. Ya, ini dia tidak mendapati hatinya ketika dia membaca Al-Quran. Wala fi munajatillahi azza wa jalla fi shalah, ketika dia bermunajat kepada Allah dalam salat. Munajat itu bisik-bisik. Munajat itu bisik-bisik. Kita itu berbisik-bisik kepada Allah. Ketika kita salat, kita berbicara kepada Allah ini. Kita berdoa. Salat itu artinya doa. Secara bahasa, sholat itu artinya doa. Kenapa disebut sholat? Perbuatan kita itu berdiri rukus karena banyak kandungan doa di situ. Baik doa masalah atau doa ibadah, semua terkumpul di situ. Ya, mana ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim? Bener nggak antum minta hidayah ketika itu? Ya. Coba hadirkan hati kita ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Benar-benar kita minta dalam keadaan sekarang ini berbagai fitnah-fitnah syubhat ini, ya kan? Membuat ragu. Ya. Subhanallah, ya. Ya, hujah-hujah yang dulu disampaikan ustaz begitu kuat itu, ya, disebutkan itu seakan-akan lemah, gitu kan. Seakan-akan lemah. Gitu. Tuduhan ini, fitnah ini. Subhanallah. Wala fi ghairi dzalika min ahwali, dan dia tidak mendapati dalam selain itu, selain baca Quran, selain salat, itu enggak dapat di hatinya ketika zikir. Ya, makanya zikir pagi, petang, zikir setelah salat, itu benar-benar antum rasakan. Ya, ketika baca subhanallah, antum sedang mensucikan Allah.
dari berbagai hal-hal yang tidak layak yang dinisbatkan kepada Allah. Nah, itu kita mensucikan Allah. Allah itu Maha Suci. Maksudnya apa kita katakan subhanallah Maha Suci? Maha Suci Allah, Maha Suci Allah itu kita mensucikan Allah dari berbagai hal yang tidak layak yang dinisbatkan kepada Allah oleh orang Nasara, mengatakan Allah punya anak, orang Yahudi mengatakan Allah tangannya terbelenggu, ya kan? Allah fakir kata orang Yahudi. Kita sucikan Allah tentang kesyirikan orang-orang yang dipasang sesajen, itu kan nggak layak, itu tidak berhak mereka ya kecuali kepada Allah itu. Kita sucikan itu. Allah Maha Suci dari berbagai kesyirikan itu, persekutuan yang dilakukan oleh sebagian makhluknya. Allah Maha Suci dari itu. Ya, subhanallah. Makanya kalau Syekh Albani itu ya kurang setuju kalau orang zikirnya cepat-cepat. Semangat. Jadi kayak menghitung lafaz saja. Mana dia penghayatannya mana? Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya. Allahu Akbar. Itu berusaha dihayati. Ya. Ya tadi ya, mana hatinya? Temukan hatimu di situ. Kalau enggak, mana hati kita ketika kita berzikir? Ya. Talazumu amal qulub wa tarabutuha. Nah, di sini kata beliau saling berkaitan antara amal hati yang satu dengan amal hati lain. Jadi amal-amal hati itu saling berkaitan. Ya. Summa inna hadhil a'mal al-qalbiyata mutalazimatun mutarabithah. Kemudian amal-amal hati ini saling berkaitan. Ya. Talazum ya, saling membutuhkan, ya, saling berkaitan. Fahina ma natahaddatsu mathalan al-ikhlas, ketika kita berbicara tentang ikhlas, fa inna hadzal haditsa la budda an yartabita bi qadiyatil khaufi wa raja'i mathalan. Maka ketika kita berbicara tentang ikhlas, pembicaraan kita ini terkait dengan ya bab khauf dan roja, rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Ya, jadi ditanyakan, falau sa'alna, kalau kita tanya, limadza yukhlisul insanu amalahu lillahi azza wajalla, mengapa seorang itu mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah azza wajalla? Kenapa antum itu ikhlas? Kenapa antum harus ikhlas? Ya. Kalau ditanya begitu, kenapa kita ikhlas? Fal jawabu li'annahu yuhibbuhu wa yarjuhu wa yakhaf. Maka jawabannya karena dia mencintainya, mencintai Allah, karena dia berharap kepadanya dan dia takut kepadanya. Ya, kalau kenapa kita ikhlas? Coba, antum sholat ikhlas nggak? Ana berusaha ikhlas. Kenapa? Kok harus berusaha ikhlas itu? Karena kita cinta kepada Allah. Kita berharap pahala, kan? Karena kalau nggak ikhlas, batal amal itu, hapus amal. Bahkan nggak cuma itu, kita takut kepada Allah. Kenapa? Kalau nggak ikhlas syirik. Kalau kita nggak ikhlas itu syirik kita. Dalam amal itu kita berbuat syirik kepada selain Allah. Benar nggak? Nggak ada yang ketiga, nggak ada pertengahan. Ini antara ikhlas atau syirik, nggak ada. Kalau tidak ikhlas itu syirik. Ya, jadi kita takut kalau kita nggak ikhlas kita jatuh kepada kesyirikan. Takut kalau kita nggak ikhlas kita terkena azab Allah azza wajalla. Ya, diancamkan kepada kita. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara ikhlas, ini ada kaitan dengan cinta kepada Allah, harap kepada Allah dan takut kepada Allah. Jadi saling berkaitan ya antara amal hati itu. Ya, saling berkaitan. Ya. Wa hadzal insanu alladzi yatawakkalu ala rabbih. Seorang yang bertawakal, menggantungkan hatinya kepada Allah. Ya, la budda an yakuna wathiqan bihadzal ma'bud alladzi tawakkala alaihi. Maka dia harus yakin, percaya, yakin dengan Allah yang dia sembah, yang dia bertawakal kepadanya. Jadi ada kaitan antara tawakal dengan keyakinan.
Ya, tawakal. Ya, kita mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Aku gantungkan hatiku, aku serahkan segala urusanku, keselamatanku kepada Allah saja. Nah, itu ketika kita bertawakal, itu ada kaitan dengan yakin. Yakin Allah Maha menjaga kita. Maha kuasa untuk menghindarkan kita dari bala, dari kecelakaan, dari orang jahat, dari orang penipu, perampok. Gak ada keyakinan. Jadi ada kaitan antara tawakal dengan yakin. Ya, thiqah billah. Fahuwa ala yaqinin annahu qadir ala takhlisihi min kullil makhawif. Maka dia yakin Allah itu kuasa untuk menyelamatkan dia dari berbagai yang dia takutkan, dia khawatirkan menimpa dirinya di luar rumah. Ya. Wa i'anatihi 'alal kullil umur allati yahtaju fiha ila 'aunihi wa nusratihi wa altafihi. Dan dia yakin Allah itu mampu untuk menolongnya terhadap berbagai urusan yang butuh untuk ditolong. Semua urusan kita butuh pertolongan Allah. Ya, makanya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Kita kuat berjalan, kita kuat ngangkat sesuatu itu dengan pertolongan Allah. Kita kuat itu kecuali dengan apa? Harus ada di situ pertolongan Allah. Yang bismillah. Ya, itu dengan meminta pertolongan. Dengan meminta pertolongan kepada Allah, memohon keberkahan dengan namanya, itu bismillah. Ya. Tawakal. Makanya kita dalam masalah rizki, itu kuncinya ada berapa hal masalah rizki itu. Ya, yang pertama itu kita yakin. Ya. Rizki itu sudah Allah bagi-bagi, sudah Allah bagi kepada hambanya. Ada yang Allah luaskan, ada yang Allah sempitkan. Itu Allah sebutkan. Ya besutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah luaskan rizki bagi siapa yang dikehendakinya, Allah sempitkan rizki bagi siapa yang itu sudah ya, hak Allah itu. Ada yang Allah jadikan luas rizki, ada yang sempit. Tapi kita nggak tahu yang gaib. Kita nggak tahu yang gaib. Kalau saat ini kita luas bisa jadi sempit, atau kita tidak sempit bisa jadi luas. Itu kita nggak tahu yang gaib. Hari esok nggak tahu. Seorang itu tahu kalau dia udah mati. Udah mati fakir terus. Nah, berarti saya ternyata rezekinya begini ya. Disempitkan. Itu baru tahu tuh kalau mati. Ya. Atau ternyata emang saya kaya raya sampai mati. Ada orang bangkrut, ada bangkrut. Nah, itu berarti apa? Pertama diluaskan, kemudian disempitkan rezeki. Ada yang sebaliknya, dia fakir, jadi kaya raya, mendadak gitu kan. Usahanya maju, ya. Ya, dituduh orang pakai dukun itu. Kalau begitu dituduh orang, karena punya teman begitu. Usahanya maju. Ya, dia udah ngaji dan dia bilang cerita, "Ustaz, dituduh itu pakai dukun apa tuh gitu." Sama teman-teman yang belum ngaji. Ya. Biasa gitu. Nah, itu pertama, kita yakin rezeki itu sudah ditentukan. Tapi kita nggak tahu yang gaib. Ya, apakah kita diluaskan atau disempitkan. Yang kedua, kita itu ya ini ambil sebab semampu kita, sebagus-bagusnya, profesional. Ya, itu ya, mengambil sebab. Ya, kalau buka toko tempatnya strategis, yang dijual juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang dicari orang, ya kan? Itu harus bagus dia. Nah, bisa dia belajar gitu kan, orang-orang berpengalaman di situ. Ya, kemudian dia bertawakal. Dia gantungkan hatinya hanya ke Allah yang berikan rezeki, nggak akan ketuker rezeki itu. Rezeki itu nggak akan salah alamat. Inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubul maut. Semuanya rezeki itu akan mencari hamba sebagaimana kematian mencarinya, sebagaimana mendapatinya. Itu rezeki itu. Ya, sesungguhnya seorang tidak akan mati sampai dia menyempurnakan jatah rezeki di dunia. Coba, kalau orang udah terkumpul ini tadi, tenang hati. Kalau dia punya ilmu begini, dalam masalah dia masalah mencari rezeki, tenang.
nggak ngoyo. Ya, akhirnya sholat jamaah ditinggalkan, labas saja kan, ya, jadi ciri orang munafik, mengakhirkan sholat. Ya, ya ini tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi tadi ya mengambil sebab, kemudian tawakal. Ya, ya. Kemudian wahinama natahaddatsu an inabah wa taubah. Ketika kita berbicara tentang inabah dan taubat. Inabah taubat ini dekat maknanya. Tapi inabah itu lebih umum ya. Kita kembali kepada Allah, senantiasa kembali kepada Allah, itu inabah. Kalau taubat itu kaitannya sama dosa. Seorang berbuat dosa, dia taubat. Nah, itu dosa. Itu taubat. Kembali juga secara bahasa, taubat maknanya ya rujuk juga. Kembali juga. Tapi inabah ini lebih luas. Dan Allah perintahkan dua-duanya. Perintahkan inabah, perintahkan bertaubat. Untuk kita kembali kepada Allah terus. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Ya, berinabahlah, kembalilah kepada Allah dan berserah dirilah kepadanya. Ya. Ketika kita bicara inabah dan taubat, najidu anal insana inama yatubu li'annahu yakhafu Allah azza wa jalla wa yuhibbu wa yarju ma indahu minat thawab. Kita dapati seorang itu bertobat karena dia takut kepada Allah. Kalau orang nggak takut kepada Allah nggak taubat, makanya ribanya terus, nggak takut sama Allah. Ya kan? Tetap dalam pekerjaan haramnya karena dia nggak takut kepada Allah. Kalau dia takut, ya pertama dia apa? Merasa gelisah. Bagaimana kalau anak mati kerjaan begini gitu ya. Tapi kalau orang nggak takut kepada Allah, dia nyaman. Pakai AC, ruangannya AC, laknat Allah tiap hari itu. Tiap hari laknat Allah, laknat. Tapi biasa aja dia, sholat dia sampai hitam juga itu. Nyaman dia, karena dia nggak takut kepada Allah. Ya, tapi kalau dia takut kepada Allah, ya maka dia minimal gelisah dulu. Gimana saya? Ya, kemudian dia berusaha untuk mencari yang halal. Ya. Nah, jadi kita ketika bicara tentang taubat, maka kita dapati orang taubat itu karena dia takut kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia mengharapkan pahala dari Allah, dia mengharapkan surga. Kalau saya nggak taubat ini, gimana saya bisa masuk surga? Nah, gitu kan. Jadi ada harapan sih. Jadi ada kaitannya antara taubat, yang taubat itu amal hati. Taubat itu amalan hati. Ya, bertaubat itu amalan hati. Karena bukan amal lisan, nggak ada faedahnya orang mengatakan saya taubat kepada Allah tapi hatinya tidak menyesal, tidak bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi, berhenti. Jadi lebih banyaknya apa? Lebih banyaknya amal hatinya. Walaupun ada kaitan amal badannya juga, berhenti dari perbuatan dosanya itu. Ya. Tapi dimulai dengan hati. Ya. Wa hakadha hinama natahaddatsu an raja wal khauf wal mahabbah wa ghairiha yata'amal. Begitu pula ketika kita bicara tentang harap, berharap. Ya, kemudian kita bicara tentang takut dan cinta dan selain itu dari amal-amal hati. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal mahabbatu ma lam taqtarin bil khaufi fa innaha la tanfa'u sahibaha. Cinta kepada Allah ini, kalau dia tidak diiringi dengan rasa takut, maka dia tidak memberikan manfaat kepada orangnya itu yang mencintai tadi. Bal qad tadurruhu, bahkan bisa jadi apa? Justru cinta itu memadaratkan. Jadi kalau cuma cinta saja nggak ada rasa takut, ucapan itu, ya ucapan orang sufi itu kan, ya Allah kalau aku beribadah kepadamu karena aku mengharapkan surga, masukkan neraka, gitu kan? Pernah dengar kan? Ya Allah kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, masukkan neraka. Itu begitu. Nantangin betul ya. Mana dia sombong betul. Jadi kata dia itu ibadah itu nggak boleh mengharap surga, nggak boleh takut neraka. Ya, nggak ikhlas. Oh, siapa yang bilang nggak ikhlas? Allah yang nyuruh. Allah yang memberikan motivasi untuk kita. Ketika sahabat ya jihad itu kan masih makan kurma itu, Allah ya
Rasulullah sebutkan kan, siapa yang ini surga itu kan, sampai dibuang itu kan Pak. Itu kan karena surga itu. Syirik begitu? Enggak. Tidak, ya. Orang yang beramal karena mengharap surga itu bukan syirik, karena dia mengharapkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia berharapnya kepada Allah. Bukan mengharap surga dari selain Allah. Yang diharapkan dari Allah Azza wa Jalla. Dia takut kepada neraka karena Allah yang mengancamkan itu. Ya. Kemudian apa? Dia takut azab Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu. Ya, bukan tadi sombong sekali. Kalau ibadah karena mengharap surga, masukkan neraka. Ya, jangan masukin surga malah. Begitu. Itu sombong seperti itu. Nah, itu muncul dari ucapan-ucapan orang sufi. Ya. Yang bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan banyak hadis. Ya, ucapan seperti itu. Ya. Makanya kalau dia hanya cinta, ya itu bisa memadaratkan, ya seperti itu. Nggak ada rasa takut, ya kepada Allah Azza wa Jalla, kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian wadzalika, ya ini ucapannya sampai situ tadi ya. Ini kata beliau lagi penulis, wadzalika anal mahabbata idzan faradat aujabat li sahibiha launan minal idlal wal ibisat. Karena cinta kalau bersendirian, nggak ada rasa takut, itu mengharuskan pemiliknya itu yang mencintai tadi itu, dia satu bentuk ada berlebihan dalam cintanya itu, ya, berlebihan. Wa rubbama alat bi katsir minal juhal al-maghrurina ila al-istighna biha 'anil wajibat. Bahkan apa? Terkadang mengantarkan banyak orang yang bodoh, yang tertipu. Ya, dia hanya modalkan cinta hanya kepada Allah, cinta saja, nggak ada rasa takut. Ya ini nggak butuh lagi dengan ibadah-ibadah yang wajib gitu. Jadi tinggalkan yang wajib, karena dia cinta kepada Allah. Tentunya dia juga meyakini Allah mencintainya. Ya, jadi dia cinta sama Allah dan dia dalam keadaan yakin Allah cinta. Masa sih Allah mengazab saya? Allah kan Maha Pengampun. Nah ini ya, kadang-kadang ada orang yang meremehkan Allah kan Maha Pengampun, gitu kan? Nah, dia terus berdosa. Ya, mana rasa takutnya? Allah itu bukan hanya Maha Pengampun, Syadidul Iqab. Allah itu Maha keras hukumannya, siksa. Ya. Ya. Ini jamaahnya nggak ada minum nih. Hah? Oh, nggak dialirkan nih. Hah? Haus nih. Mendingan dialirkan sambil kita haji, biar nanti khusyuk hajinya. Kehausan nggak khusyuk nih. Dialirkan aja. Sambil dari. Ya antum nggak haus tapi yang lain haus. Tafadhol. Nggak apa-apa. Ya, sekedar minum nggak. Mungkin ada ustadz yang ngelarang. Oh, kalau ada. Ya, nggak apa-apa. Kalau sekedar minum. Nah, ya. Haitsu za'amu anal maqsuda minal ibadat huwa ibadatul qalb. Ya, mereka apa? Mengira, menyangka tujuan ibadah itu ibadah hati. Ya, ini ya. Ya, sebenarnya kalau ini kembali ya, Pak, kesesatan seperti ini kembali tidak mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah itu aja. Ya. Ala fahmi salafil ummah. Ya. Jadi menyangka tujuan ibadah kita, sholat, baca Quran, puasa itu ibadah hati. Ya. Wa iqamatul lubbi, tegaknya ya inti hati. Wa yaqbaluhu an Allah, ya, menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa mahabbatu, mencintai Allah. Fa idza hasal maqsud, kalau sudah tercapai tujuannya, ya, menurut persangkaan mereka berkata, innal istighal bil wasilah batilan la yanfa. Menyibukkan diri dengan wasilah itu nggak perlu, nggak manfaat. Ya, kata mereka begitu. Ana pernah itu, ya, bicara langsung dengan ya guru sufi. Hampir-hampir juga ya, tergelincir itu hampir tuh. Itu masih apa? Pencarian dulu ya, SMA. Ya. Ya, alhamdulillah ketemu Ustaz Salman, ya gitu ya, Ustaz Muhammad. Ya.
Ustaz Wahyu, ya, sempat santri dulu di masih Pekalongan dulu ya, masih Pekalongan dulu, belum pindah ke Bunggur. Nah itu sempat dekat sama guru sufi itu. Ya, jadi kata dia apa? Dalil juga Quran. Ya, dalil Quran itu. Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat supaya kamu mengingatku. Nah, dikasih syubhat sama dia itu. Bagaimana antum ingat Allah? Antum enggak ngelihat Allah. Apa yang antum ingat? Antum enggak pernah ngelihat Allah. Apa yang antum ingat? Begitu syubhatnya, coba. Ya, tapi ketika anak tolib ketika itu lagi mencari kan, iya juga. Ya, syubhat begitu syubhat. Ya. Terus apa? Kalau udah bisa ingat, ngapain sholat? Kan sholat untuk ingat. Kalau udah ingat, ngapain sholat? Kan gitu. Itu syubhatnya mereka. Nabi aja sholat sampai bengkak. Ya. Jadi akan bertentangan. Mereka punya jawabannya itu. Kenapa Nabi begitu? Ya itu ngajarin orang-orang awam. Antum orang awam kan masih kelas syariat. Belum nyampe hakikat. Coba. Nabi itu akhir ucapannya itu ummati as-shalah wa ma malakat aymanukum. Ucapan Nabi itu akhirnya umatku, salat, jaga salat. Dan hamba sahaya jangan zalim kepada budak. Jaga hak-haknya ya. Ya, salat itu Nabi perintahkan sampai akhir hidupnya. Ya, apa ada sahabat sampai hakikat nggak sholat? Mana ada riwayatnya sahabat nggak sholat? Ya, itu menyelisihi Al-Quran, As-Sunnah, dan Salaful Ummah. Ya, sekarang lagi dibela-bela Ustadz Syubhat itu. Coba kalau antum ikuti itu semuanya boleh. Bank konvensional boleh, enak betul ya. Musik boleh. Apa lagi? Ini tadi mau caranya joget-joget, nari-nari, ibadahnya, zikirnya boleh. Semuanya boleh. Gak ada lagi kejelasan Islam itu. Yang itu gak ada model begitu di zaman Nabi. Nabi gak ngajarkan itu. Para sahabat gak ngajarkan itu. Tidak mengamalkan begitu. Ya, kalaupun dibawakan hadis palsu. Ya, siapa? Zaifah kan? Bergetar seperti apa? Angin, digoyang angin. Ya, paling ada palsu dibawakan. Ya, untuk membenarkan amal-amal. Ya ini ya, kalau udah sampai maksud, ngapain lagi wasilahnya? Itu kebodohan. Dan nggak pernah diajarkan Nabi. Sudah sampai maksud, kemudian meninggalkan wasilah. Ya. Bahkan Allah perintahkan untuk kita mengambil wasilah, yaitu amal-amal saleh. Wa bataghu ilaihil wasilah. Allah suruh kita ambil wasilah. Ya. Ya. Katanya apa? Enggak manfaat menyibukkan diri dengan wasilah kalau sudah tercapai maksud. Ya. Nah, ini batil, ucapan yang batil. Wala yakhfa anna al-hubba idza kana munfaridan fa inna dzalika yurithu inbisatan ladal 'abdi fayakunu mudayyi'an li amrillah azza wa jalla. Nah, tidak samar bahwa cinta yang sendirian, enggak ada rasa takut, itu bisa mengakibatkan apa? Kepada seorang hamba itu ya rasa cinta yang berlebihan, penuh harap yang berlebihan. Ya, maka dia menyepelekan, menyia-nyiakan perintah Allah. Ya, muqarifan lima la yaliq. Ya, dia apa? Mengerjakan apa yang tidak pantas lagi. Nggak pantas dilakukan oleh orang yang soleh, itu nggak pantas lagi dia. Ya, muntahikan li hududihi, menerjang larangannya, muta'addiyan ala syar'i, melampaui batas terhadap syariatnya. Kan begitu kan? Ada orang sufi yang minum khamr, ikatnya itu udah hakikat, udah nggak pakai syariat lagi. Dalilnya apa? Khidir, ya, bunuh anak, merusak kapal, bukan? Itu dalilnya begitu. Kan bunuh anak itu.
Padahal itu syariatnya beda dengan Nabi Musa. Paham ya? Dan itu dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini perintah Allah juga katanya, ya. Itu mimpi mereka. Banyak bualan-bualan dari syaitan. Makanya ini Ibnu Jauzi itu punya kitab Talbis Iblis, ya. Ya, penyesatan iblis, ya. Samar sekali, ya. Sepertinya hidayah padahal dolalah. Sepertinya itu hidayah dari Allah, padahal itu kesesatan dari syaitan. Yaitu sampai nggak sholat, sampai dia bermaksiat, dalam keadaan dia merasa dekat kepada Allah. Ya, dan karena dia merasa dekat kepada Allah. Ya. Maka apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walaqad haddatsani rajulun. Ini langsung nih pengalaman Ibnu Qayyim. Ya. Ada seorang menceritakan kepadaku annahu ankara ala rajulin min haula'i fi khalwatin lahu. Dia mengingkari, ya, seorang di kalangan mereka tadi yang seperti itu ketika mereka itu berkhalwat. Ya tadi ya. Berkhalwat seperti semedi di goa atau di rumah aja. Atau tadi di bilik-bilik zikir. Ya, berkhalwat. Khalwat itu bersepi-sepi dengan Allah, ya, berdua-dua dengan Allah Azza. Kalau yang ada sunahnya apa? Tak ragu antum. Muhasabah. Enggak ada lagi yang kita bersepi-sepi memutus dengan dunia. Serta ada lagi yang lebih ini, lebih khusus lagi. Ketika tinggalkan pekerjaan kita, fokus antara dengan Allah Azza wa Jalla. Lupa antum ya. Kalau Ramadan semangat. Itikaf. Kan lupa. Di kita itu ada itikaf. Itikaf itu enggak hanya Ramadan. Itikaf itu enggak hanya khusus 10 hari tahun Ramadan, enggak. Ya, orang mau itikaf boleh. Antum ngapain di masjid terus? Itikaf boleh. Jangan sesat itu. Di masjid terus dia. Enggak. Itikaf itu sunnah. Kalau seorang pengen itikaf boleh. Umar punya nazar, kan? Itikaf. Aufi binadri. Kerjakan nazar. Tapi yang utama itu apa? Ya, 10 hari akhir Ramadan, karena untuk mencari Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalau orang dia pengen berkholwat itu dia ada sebenarnya syariatnya, itikaf. Ya, tapi tadi dia nggak boleh menyanyiakan kewajiban, ya, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, akhirnya nggak berikan hak istri, nggak boleh. Jadi nggak boleh juga terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak boleh juga. Dia punya tanggungan, ya kan? Jadi nggak begitu, agama Allah tuh nggak begitu. Ada waktu-waktunya, gitu kan? Itu kan bagi orang yang tadi, ya mungkin apa dia sudah cukup, dia pengen itikaf, tapi nggak boleh juga terus-terusan. Ya, ada haknya yang harus dia tunaikan. Ya. Maka ketika ya disampaikan kepada Ibnu Qayyim, dia mengingkari seorang yang berkholwat, taraka fiha hudurul jum'ah, dia meninggalkan Jumatan, kholwat terus, enggak Jumatan, diingkari ini. Ya. Ya, faqala lahu syekh, dikatakan oleh ini syekh itu, ya, yang tadi yang kholwat itu, alaisal fuqaha yaqulun, bukankah para ahli fikih berkata, ini punya hujah juga, punya dalil juga dia, punya hujah. Idza khafa 'ala syai'in min mali, kalau seorang takut terhadap hartanya, misalnya apa? Kalau dia pergi Jumatan itu takut dibegal, nah, ya, hartanya. Itu biasanya nggak dibunuh misalnya. Begalnya di kampung itu cuman ngambil motornya, misalnya. Atau hartanya dirampok, tapi nggak bunuh gitu ya. Jadi takut kepada harta. Ya. Fa'inal jum'ah tasqutu anhu. Apalagi kalau takut jiwanya, ya. Takut hartanya saja, ya. Itu gugur kewajiban Jumat. Ini kan yang jadi dalil kemarin ketika kita apa? Nggak Jumatan corona. Ya, atau jamaah. Itu kalau karena Jumatan sama dengan jamaah.
Apa yang menjadi udzur jamaah menjadi udzur Jumatan. Ya, jadi kenapa kok sampai seorang meninggalkan Jumat ketika corona? Karena ada rasa takut tadi. Ya, takut itu, takut terhadap jiwa itu kan. Kalau datang bisa kena virus. Nah, itu membolehkan dia untuk gak Jumatan. Karena kalau nggak ada udzur nggak boleh. 3 kali Jumatan meninggalkan Jumatan berturut-turut, ya Allah kunci hatinya. Ya, makanya orang-orang pasar itu kan coba kadang-kadang ada yang terus nggak Jumatan, ya, hatinya terkunci. Bagaimana terkunci? Nggak mempan lagi dah ingetin tuh, nggak takut lagi, itu kunci itu hati itu. Dia dekat dengan kemunafikan. Kita takut dikunci mati hati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini apa? Kata orang ini, bukan kalau takut kehilangan harta itu Jumatnya gugur, boleh nggak Jumatan? Faqallahu, kata orang yang mengingkari ini, iya, bala, benar kata ahli fikih begitu memang. Faqallahu, kata dia apa ini ya? Faqalbul muridi, hati orang yang menginginkan Allah, mencintai Allah, menginginkan Allah, a'azzu alaihi min doya'i asyrati darahim, itu lebih mulia daripada hilangnya 10 dirham. Hati saya ini lebih mahal daripada 10 dirham, kata dia. Kalau gara-gara 10 dirham aja saya boleh gak Jumatan, kalau saya kehilangan hati saya, artinya kedekatan dia, rasa nikmat dia, lezatnya bersama Allah itu, kalau dia datang ke Jumatan tuh bisa di jalan, bisa lalai, itu dia lebih khawatir hatinya daripada harta. Berarti gugur. Nah, ini syubhat. Ini contoh, ini syubhatnya. Ini syubhat bagi orang itu, syubhat begini, yang membenarkan dia untuk meninggalkan yang wajib, meninggalkan Jumatan. Ya. Ya. Aw kama qala, atau semisal itu ucapan dia. Wa huwa idza kharaja do'a qalbuhu. Kalau dia keluar untuk Jumatan, ya, itu apa? Hatinya hilang. Ya. Hatinya apa? Hilang. Ya, ini tidak lagi didapati kedekatan yang dia dapati dalam khalwat itu. Fahidzuhu liqalbihi udhrun musqitun lil jum'ah fi haqqi. Maka dia menjaga hatinya itu menjadi udzur yang menggugurkan Jumatnya. Faqala lahu, maka dia berkata kepadanya, hadza ghururun, ini tertipu. Ya. Oleh tipuan syaitan seperti ini. Balil wajibu alai, yang wajib baginya itu apa? Al khuruju ila amrillah wa hifdzu qalbihi ma'allah. Harusnya apa yang wajib itu? Dia keluar untuk menuju perintah Allah, menghadiri Jumat, dan dia terus menjaga hatinya. Harusnya begitu kan? Karena keluarnya dia menuju Jumatan itu wajib. Idza nudiya lis salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ya. Apabila diserukan pada hari Jumat, ya, maka bersegera menuju zikrullah, itu salat Jumat. Salat Jumat. Fata'amal hadzal ghurur al-azim. Renungkan ketertipuan, keterpedayaan yang besar ini. Dia merasa dekat sama Allah. Dia merasa boleh. Ini syubhat ya, syubhat. Ya, rata-rata orang-orang yang seperti itu dengan berbagai bentuk penyimpangannya itu karena syubhat. Ya, yang model nari-nari, muter-muter, kalau antum praktek jatuh itu. Kan itu udah terbiasa dia kan, terbiasa. Begitu di ibadah dia. Itu disanjung orang itu kan, oleh orang-orang yang sama-sama menyimpangnya. Ya. Mana ada Nabi ngajarkan begitu? Zikir sambil muter-muter di kuburan. Ada juga di kuburan begitu. Ya. Ya, itu mesti ada syubhatnya, mesti ada dalil yang menjadi syubhat bagi dia. Ya. Kaifa ala bihaula ila insilah anil islami jumlatan fa inna man salaka hadzal maslak in salakha an islamil am kan silakil hayyati min qishriha wa huwa yabunu annahu min khassah. Bagaimana bisa mereka itu akhirnya bisa ya terlepas dari Islam.
Karena orang yang menempuh jalan seperti itu, dia sedikit demi sedikit akan terlepas dari Islam. Ya, nanti nggak Jumatan, habis itu apa? Nggak sholat. Kayak tadi kan? Padahal apa? Kata Nabi, "Faman tarakaha faqad kafara." Siapa yang meninggalkan sholat itu kafir. Nah, ini kan ulama beda pendapat kan? Mayoritas ulama mengatakan bukan kafir yang mengeluarkan dari Islam. Kufrun duna kufri. Kufrun asghar, ya, kufur kecil kata mayoritas ulama. Kalau orang meninggalkan sholat karena males, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan kafir besar sesuai zahir hadis. Ya, bahkan dinukil dari salaf. Ya, para sahabat tidak memandang satu amal yang bisa mengkafirkan selain sholat. Tapi tadi ya, kalau kebanyakan ulama itu memandangnya tetap muslim. Jadi ini masih disolatkan, masih dikafani, dimandikan, dikuburkan kaum muslimin, dia bisa didoakan. Tapi sebagian ulama itu memandangnya kafir besar. Kalau di masa kita, Syekh Utsaimin itu mengatakannya kafir besar. Itu kalau dia ada wanita minta fatwa ke Syekh Utsaimin, gimana Syekh, suami saya nggak sholat karena malas, harus cerai. Kemudian dia nggak boleh mewarisi. Kenapa? Nabi katakan tidak boleh orang kafir mewarisi orang muslim mewarisi orang kafir. Ya nggak boleh, nggak dapat waris. Kemudian ya ini kalau dia mati nggak dimandikan, nggak dikafani, tidak dikuburkan di kubur kaum muslimin, tidak didoakan, kafir betulan. Dia sebagian ulama, ya, sebagian ulama. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tetap muslim, tapi dia dosanya besar sekali karena dia meninggalkan rukun Islam. Ya, kata Ibnu Qayyim itu lebih besar daripada mencuri, membunuh, berzina. Orang meninggalkan sholat itu. Ya. Termasuk Syalbani mengatakan tidak kafir besar. Ya, jadi hadisnya sahih. Hadisnya nggak ada yang mendhaifkan. Ya. Al-ahdu baina wa bainahuma shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian ya antara kita dengan mereka orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Ini bahasa Nabi ya. Cuman maksud Nabi itu kafirnya gimana gitu. Itu yang beda pendapat. Ya. Antum jangan sembarang-barang mengkafirkan orang ini. Ya. Ya, nggak benar orang menuduh-nuduh itu, mudah mengkafirkan siapa yang benar. Kalau masalah beda pendapat, memang khilaf masalah ini. Ya, memang masalah ini ada khilaf. Ya. Ya, jadi bisa dia meninggalkan Jumatan, meninggalkan sholat, ya, terlepas dari Islam, seperti ular, ya, terlepas dari kulit. Dan dia menyangka dia orang yang khusus bagi di sisi Allah Azza wa Jalla, wali, udah sampai wali, ya, sudah hakikat, ma'rifat. Ya, jadi dia menyangka dekat sekali dengan Allah. Ya, padahal begitu jauh. Walihada qala ba'd as-salaf. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian salaf, man abadallaha ta'ala bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cinta, hanya dengan cinta saja, dia zindiq. Zindiq itu dijelaskan oleh Syekhul Islam. Kalau dalam istilah fuqaha itu maksudnya munafik. Ya, zindiq itu orang yang munafik. Mirip ya, munafik. Tapi kalau ya dalam istilah lainnya, zindiq itu dia mengingkari akhirat, dia tidak beriman kepada Allah. Dekat dengan mulhid, ya, dekat dengan mulhid. Mulhid itu ya tadi tidak beriman kepada Allah, mengingkari, menentang. Ya, zindiq. Tapi ya Pak, terkadang dipahami zindiq itu munafik, tapi munafik tulen, ya, munafik tulen. Yang dia pura-pura Islam. Ya, jadi orang yang ya beribadah kepada Allah dengan cinta saja, nggak ada rasa takut, itu zindiq. Ya. Wa man abadahu bil khawfi wahdahu fahuwa haruri.
Kalau dia beribadah hanya dengan rasa takut saja, maka dia seperti orang khawarij. Ya, ya. Karena takutnya itu orang berlaku dosa besar, kekal di neraka. Nah, itu kan. Saking takutnya gitu. Kemudian waman abadahu birraja'i wahdahu fahuwa murji. Siapa yang beribadah hanya dengan rasa harap saja, maka dia murji'ah. Murji'ah ini mengakhirkan, mengeluarkan amal dari iman. Jadi cukup iman saja, hati saja, dan lisan nggak perlu amal. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu benar dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Ya. Jadi apa? Wa man 'abadahu bil hubbi wal khaufi warja'i fahuwa mu'min. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta disertai dengan rasa khauf, takut, dan raja, rasa harap, maka dialah orang yang beriman. Orang yang beriman yang benar, ya. Ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Bada'i al-Fawaid. Ya. Jadi kita beribadah kepada Allah harus dengan cinta, takut, dan harap. Ya. Walaupun nanti ulama bahas kapan rasa takut itu dibesarkan, ya, rasa harap, ataukah harus sama. Ya. Kalau dalam seorang dalam keadaan ya sehat, ya, maka apa? Dikedepankan rasa takut. Masih lagi nikmat, lapang. Ya, tapi ketika dia sakit atau dekat dengan kematian, dia apa? Kedepan rasa harapnya, berharap dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa hadzal maslaku huwa tariqul ladzi sara alaihi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jalan inilah yang ditempuh oleh Ahlussunnah wal Jamaah, mengumpulkan antara cinta, takut, dan harap. Ya, radhiyallahu anhum wa ardahum. Ini para sahabat. Wa qad jama'allahu azza wa jalla hadhihi maqamat ats-tsalatsa al-mahabbah wal khauf wa raja fi qouli. Allah sebutkan, Allah kumpulkan tiga ini dalam firman-Nya. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itu orang-orang yang mereka seru. Ini orang-orang musyrik itu menyembah orang-orang soleh terdahulu. Padahal orang soleh dahulu itu ya mereka mencari jalan wasilah kepada Allah. Ya, siapa ya yang lebih dekat ya di antara mereka yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, wa yarjuna rahmatahu, dan mereka berharap akan rahmatnya, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut dengan azabnya. Surah Al-Isra ayat 57. Ya, orang-orang yang disembah oleh orang musyrik dahulunya orang saleh. Ya, seperti ya yang Allah sebutkan dalam surah Nuh, Wad, ya, Yahud, ya, Suwa, ya. Itu apa? Orang-orang saleh, nama-nama orang saleh. Ya. Dibuat patung, kemudian disembah. Fabtigha'ul wasilah huwa mahabbatuhu. Maka mencari wasilah itulah cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ada'iyah ila taqarrubillah, yang mengajak, cinta itu mengajak kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Tsumma dzakara ba'daha raja. Kemudian Allah sebutkan setelah cinta itu yaitu raja, rasa harap, wal khauf, kemudian rasa takut. Fahadhihi tariqatu ibadihi wa awliyaihi. Inilah jalan hambanya, wali-walinya. Ya. Nah, sekarang lagi dibela, ya, lagi dibenarkan. Sesuatu yang menyimpang itu dibenarkan, dicari pembenaran. Ada wali kutub, wali ghaus, sampai lancang sekali ucapan-ucapannya. Ya. Jadi kalau ada musibah menimpa, misalnya ada tsunami, ada banjir, gempa, itu katanya bahasanya ya Allah nggak sopan betul.
sudah di ACC sama wali itu. Ya Masya Allah. Jadi Allah tuh sampaikan dulu kepada wali, ada wali yang jadi apa? Semacam wakil gitu ya di muka bumi itu. Jadi apa yang terjadi itu melalui wali ini, satu orang ini. Apa yang terjadi itu udah di ACC bahasa. Allah nggak kuasa sendiri begitu. Harus di ACC dulu, boleh nggak? Ya, dapat isi ACC ya. Oh jangan dulu ya Allah. Siapa dia? Apa ada dalilnya? Quran, hadis? Nggak ada. Yang ada hadis tapi dhaif atau palsu yang dibawakan. Ya, hati-hati antum. Ya, mana itu? Ya, di ACC ya bahasanya. Masya Allah. Itu biasa, nyampaikannya biasa aja. Apa yang terjadi nih bapak-bapak sekalian, itu sudah di ACC sama wali itu. Enak bener ya. Ya. Bahkan ucapannya apa? Wali-wali Allah itu mereka malu untuk berdoa untuk diangkatnya wabah virus. Ya. Kalau ketika pandemi itu mereka malu untuk berdoa, ya Allah angkatlah wabah ini. Karena apa? Karena udah takdir Allah. Sudah Allah takdirkan diturunkan. Jadi malu sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Terus mana babnya istighosah, babnya ya isti'anah itu dikemanakan? Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk istighosah, meminta pertolongan setelah terjadinya bala. Nabi, itu kan meminta ketika datang ketika Jumatan, hujan sampai banjir itu kan, datang Arab Badui itu dari pedalaman itu minta diangkat. Nabi gak mengatakan, oh enggak, malu saya sama Allah, karena Allah yang sudah turunkan banjir ini. Waduh. Berarti kita harus pasrah begitu dengan azab, dengan bala begitu. Enggak ada upaya. Dari mana bab doa? Di mana bab istighosah, isti'anah? Batal kalau dengan cara seperti itu. Ya. Jamaahnya syubhat. Ya, syubhat. Udah ngalahin Nabi itu. Nabi itu masih doa sama Allah itu ketika perang Badar. Oh, iya kan? Istaghitsuna bi rabbikum. Ya, ketika kalian beristighosah, sampai Nabi itu terlepas ridaknya, ya, baju atasnya, bagian atasnya itu selempangnya. Ya Allah, sekiranya mereka ini binasa, engkau enggak akan disembah lagi selamanya. Udah habis kaum muslimin hari ini. Ya. Nabi aja istighosah. Ya. Begitu ya. Syubhat. Sampai syubhatnya apa lagi? Nanti itu kalau akhir zaman, nanti masih hidup, perangnya itu terbang-terbang. Ya, bukan pakai alat, pakai ilmu, adu kekuatan ilmu. Terbang-terbang, Dajjal ini wali-wali terbang. Ada nggak antum temukan dalilnya begitu? Ya, udah ngalahin Nabi dan para sahabat itu. Nabi luka, ya, gigi seri beliau pecah, ya, pelipisnya berdarah, ya, Nabi begitu. Ya, terus ya, syubhatnya banyak betul. Dikumpulkan tuh banyak, puluhan, bisa ratusan gitu. Ya. Sampai jam berapa kita nih? Sampai zuhur jam 5. Ya. Ya. Inilah jalannya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ibadah itu dengan cinta, dengan takut, dengan harap. Wabihada na'lam anna hadhil a'mal ats-tsalatsa mutarabithah ghayatul irtibat. Saling terikat ya dengan kuat antara cinta, takut dan harap. Ya. Fa idza iqtasara al-insanu ala wahidin minha ya waqa'a fil ma'atib. Kalau seorang itu hanya ya membatasi satu, ya dia akan terjatuh ya dalam apa? Ya ini penyimpangan. Wa idza istama'at fil qalbi kanat tariq ila ibadatihi wa walayatihi.
Kalau dia terkumpul dalam hati ketiga ini, maka itulah jalan untuk ibadah kepada Allah, ya. Kepada wilayah Allah, kewalian, ya. Fa inal khaufa yajma'uhu ala tariq. Rasa takut kita ketika ibadah kepada Allah itu yang membuat kita terus ada di jalan. Ya, wa yarudduhu ilaihi, menarik kita terus ke jalan. Ketika ada syahwat, ingin dunia, ambil bank atau enggak riba ini, gitu kan? Itu yang membuat kita untuk terus di jalan Allah, terus takut kita. Takut kita itu menarik kita. Jangan. Gimana kalau mati? Ya itu tobat. Nah, itu kasih setan, kasih, ya, dikasih ini sama setan. Ya, nanti habis ngambil tobat, hijrah. Wah, ini kan Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu. Belum tentu diterima taubat itu. Taubat itu belum tentu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Fakullaman sarafa, setiap kali dia berpaling dari jalan Allah, awil tafata bimahabbatihi aw sayrihi, ya dia apa? Dia ini menyeleweng dari jalannya itu, auhad an tariq, dia menyimpang dari jalan, raddahu sautul khauf, akan ini cemetit takutnya itu akan menarik dia lagi. Ya. Ya, ini butuhnya kita takut kepada Allah, ya. Malas untuk ibadah, takut. Nah, itu membuat kita terus. Fahuwa kasaut alladhi yadribu bihi matiyatahu alladhi tasiru bihi. Ini seperti cemeti yang dia pukul tunggangannya, yang dia berjalan dengan tunggangan itu. Ya, takutnya itu yang kalau dia kendaraan hewan itu mulai menyeleweng kan cemeti kan. Di Allah takhruju anid darb, supaya tidak keluar dari jalan. Wa amar raja, adapun harapan, fahuwa hadin yahduha yutayyibu laha sair. Ini yang membuat indahnya perjalanan. Ya, kalau kita jalan kan harapan itu, oh, nanti di sana, ya. Misalnya mau ke pantai nih, misalnya. Itu yang buat kita semangat kan? Ya, tujuan nanti di sana itu kita nanti mandi di sana, gitu kan? Begitu pula kita jalan ibadah kepada Allah, nanti kita nikmati surga, ya. Ya, nikmat Allah Azza wa Jalla. Nah, itu membuat apa? Memperindah perjalanan. Wa amal hubbu fahuwa qaiduha wa zimamuha alladhi yasuquha. Dan cinta ini yang memimpinnya. Rasa cinta kepada Allah ini yang memimpin dia dalam ibadah, yang menghalaunya, mengasuhnya. Ayo, ya, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza lam yakun lil matiyati sautun wala asan yarudduha idza hadat an tariq wa turika tarkabu at-ta'asif kharajat an tariq. Kalau tunggangan tidak ada cemetinya, cambuknya, tidak ada tongkat yang membuat dia kembali. Kalau dia menyimpang dari jalan, ya maka dia akan menyeleweng. Ya, kalau dia udah nggak takut lagi, ya udah mesti menyeleweng. Walaupun dia udah kenal sunnah, ya bahasanya sudah hijrah, gitu. Ya, ya sebenarnya bahas hijrah yang nggak perlu terlalu digaung-gaungkan. Ya. Karena di bahasa ulama itu nggak terlalu banyak kita dapati bahasa hijrah ini. Itu mah buat orang-orang yang jauh, hijrah. Ya, hidayah, ya, dapat hidayah. Akhirnya kan orang-orang sebagian mengklaim hijrah, tapi padahal belum hijrah betul. Ya kan? Baru setengah-setengah hijrahnya. Ya. Ini bahasa syariat kembali. Hijrah ada, tapi tidak banyak, gitu. Ya, jangan jadi klaim, gitu ya. Seperti apa? Orang mu'alaf, gitu kan. Mu'alaf terus. Para sahabat semuanya mu'alaf. Ya kan?
Kalau mu'alaf itu lebih kepada al-mu'alafatu qulubuhum, yang dilunakkan hatinya. Kalau dalam zakat itu mu'alaf itu ya dilunakkan hatinya. Kalau udah kuat bukan mu'alaf lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya mu'alaf itu bukan istilah orang baru masuk Islam, bukan. Mu'alaf itu lebih kepada orang yang dilunakkan hatinya, dilembutkan dengan zakat supaya kuat. Kalau udah kuat ya bukan mu'alaf. Kan biasanya orang yang masih lemah itu kan baru masuk Islam. Ya. Jadi nggak perlu terlalu saya mu'alaf, saya hijrah. Antum muslim udah. Mau yang masuk Islam atau yang baru tobat, yaitu muslim. Alhamdulillah tobat. Hijrah tapi nggak sempurna, setengah-setengah. Ya. Kembali lagi akhirnya ya. Ya. Fa idza lam yakun limatiyah saut, maka kalau nggak ada cemetinya ini akan menyimpang. Nah, keluar dari jalan, wadallat anha, akan menyimpang dari jalan, tersesat. Fama hufizat hududullah wa maharimuh, tidak dijaga lagi batasan-batasan Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa wasal wasiluna ilaihi bimithli khaufihi wa rajaihi wa mahabbati. Orang yang sampai kepada Allah itu sesuai dengan apa? Rasa takut, harap dan cintanya. Makanya kalau Syekh Al-Albani mengatakan apa? Kita ini seperti kura-kura jalannya, lambat. Ya, kita ini seperti kura. Tapi yang penting kita ada di jalan. Walaupun kita seperti kura-kura. Tetap di jalan, ya, tetap ngaji, makanya ngaji ini bikin istiqomah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya terus memberikan kita taufik, kita terus perbaiki hati kita ya untuk kita istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.